iman jemaat adalah bukti dari kebangkitan itu. Dan sekarang saya ingin saudara masuk jauh sekali ke dalam hatimu dan temukan dalam dirimu, apakah saudara benar-benar percaya pada Tuhan atau tidak. Bagi mereka yang pernah mengalami sesuatu bersama-sama dengan Tuhan tanpa menemukan bukti-bukti real sekalipun, mereka percaya bahwa kebangkitan Kristus itu ada. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam sukacita perayaan Paskah kita kali ini, pembacaan terambil dari surat pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Saudara-saudara, kalau kita baca surat Korintus, kita ingat bahwa setelah Paulus meninggalkan Korintus, dia berada di Efesus. Dia mendapat surat yang dibawa oleh utusan dari Korintus yang berisi tentang masalah-masalah di jemaat Korintus waktu itu. Kita bisa mencatat beberapa masalah yang ada di Korintus waktu itu adalah anggota-anggota jemaat yang hidup secara duniawi dan tidak secara tegas memisahkan diri mereka dari masyarakat mereka yang menyembah berhala. Tidak secara tegas. Hidup sangat abu-abu pada waktu itu. Dengan jelas juga dalam surat ini kita menemukan perpecahan-perpecahan di antara jemaat. Persinahan. Kebejatan moral. Perkara-perkara hukum antar jemaat yang seorang menuntut yang lain. Perselisihan. Dan pemahaman jemaat tentang kemerdekaan Kristen. Ada juga perkara-perkara yang berkaitan dengan hal membujang dan tidak menikah. Persoalan di sekitar ibadah-ibadah bersama, termasuk juga perjamuan kudus dan pengumpulan uang bagi orang-orang kudus di Yerusalem. Khusus untuk teks kita hari ini, saya ingin mengatakan kepada kita saudara-saudara, bahwa tentang kebangkitan Kristus, Paulus menyatakan bahwa iman jemaat adalah bukti dari kebangkitan itu. Sekali lagi, iman jemaat adalah bukti dari kebangkitan itu. Beberapa orang pusing sekali untuk membuktikan kebangkitan Kristus secara real. Beberapa orang pusing, beberapa pendeta, beberapa teman pelayan pusing untuk menjelaskan itu. Saya bilang kepada mereka, tidak usah pusing juga, karena memang tidak semua hal bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Tapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu membuktikan bahwa saudara sementara percaya kepada sesuatu yang tidak sia-sia. Saudara tidak usah pusing-pusing cari data kiri kanan soal itu. Tapi pertanyaan sekarang saya ingin saudara masuk jauh sekali ke dalam hatimu dan temukan dalam dirimu, apakah saudara benar-benar percaya pada Tuhan atau tidak. Bagi mereka yang pernah mengalami sesuatu bersama-sama dengan Tuhan tanpa menemukan bukti-bukti real sekalipun, mereka percaya bahwa kebangkitan Kristus itu ada. Saya ingat para murid saudara-saudara, ketika mereka masih bersama dengan Yesus sebelum Yesus mati, mereka agak ragu-ragu. Ini Tuhan kok tidak, betul kok tidak. Tapi ketika mereka melihat kebangkitan itu, mereka sungguh sangat percaya, dan dalam percaya mereka itu, mereka berani memberi nyawanya bagi hal itu. Bahkan sampai hari ini kalau saudara baca banyak buku, banyak informasi mengatakan kepada kita, ada banyak orang berani mati karena imannya. Banyak orang berani mati karena imannya. Saudara bisa temukan kesaksian itu di banyak tempat. Dan banyak orang berani mati karena iman. Bagi Paulus ini adalah bukti dari kebangkitan itu. Sebab kalau Kristus tidak pernah bangkit, bagaimana ada orang yang tidak pernah melihat dia sama sekali, tapi mau percaya kepadanya. Itu catatan pertama. Kedua saudara-saudara,
Selanjutnya Paulus menyatakan pandangan tentang keselamatan yang berkaitan dengan inti Injil, bahwa iman Kristen sangat ditentukan oleh kebangkitan Kristus. Iman Kristen itu sangat ditentukan oleh kebangkitan Kristus. Dalam bahasa yang lain saya ingin sebutkan kepada kita bahwa kita percaya kepada Kristus yang hidup, dan kita bukan percaya pada Kristus yang mati. Tapi pertanyaan serius bagi kita, saudara, Yesus mana yang saudara cari? Yesus yang hidup atau Yesus yang mati? Banyak orang bilang mereka mencari Yesus yang hidup. Oke, terima kasih, puji Tuhan, tapi mari kita cek. Coba periksa 10 doa terakhir dari saudara-saudara. Tolong periksa 10 doa terakhir. Khusus bagi yang tahu berdoa, yang tidak berdoa dia mau periksa apa. Coba periksa 10 doa terakhir. Permintaan kita itu kadang-kadang mencari Yesus yang mati, bukan Yesus yang hidup. Saya mau tanya kita, kursi itu barang hidup atau barang mati? Saudara pasti bilang barang mati. Gitar itu barang hidup atau barang mati? Pasti saudara bilang barang mati. HP itu barang hidup atau barang mati? Pasti saudara bilang barang mati. Televisi barang hidup atau barang mati? Pasti saudara bilang barang mati. Semua yang mati itu bisa diatur menurut kehendak hati kita. Pertanyaan sekarang, Yesus hidup atau mati? Saudara akan mengatakan Yesus hidup. Karena Yesus hidup, maka dia tidak bisa diatur menurut kehendak hati kita. Tapi masih banyak orang berdoa supaya mengatur Yesus menurut kehendak hatinya. Terus dia kasih kesaksian seolah-olah Yesus yang bisa dia atur, itulah Yesus yang hidup. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu hidup, kita tunduk kepada apa yang dia atur untuk kita. Syukur-syukur kalau yang kita mau itu pas dan dia mau. Tapi saya mau jujur pada kita, saudara, bahwa mungkin dari 20 hal yang kita minta, mungkin satu yang pas dan bab Tuhan pun mau. Sisanya itu kita pusing dan bab Tuhan pun mau. Jadi belajar kalau mau cari Yesus yang hidup itu ikut kehendaknya. Kan dia hidup, kita tidak bisa atur dia menurut mau kita. Tapi masih banyak orang mengatur Yesus menurut kehendak hatinya. Berita dari orang-orang percaya itu adalah berita-berita percakapan tentang kebangkitan Kristus. Jadi saya kasih waktu kira-kira 5-10 detik, coba saudara renungkan mulai dari tadi pagi ketika saudara tahu bahwa ini Paskah, apa yang saudara bicarakan. Dan sampai baru bangun pagi saudara bayangkan, aduh, sementara ibadah petugas koperasi sudah datang lagi, kita pusing. Itu bukan berita Paskah, itu berita kematian. Karena itu saudara-saudara, bagian yang ketiga saya ingin menyampaikan bahwa kebangkitan Kristus menjadikan orang-orang percaya sebagai saksi dan pembawa berita ke seluruh dunia. Kebangkitan Kristus itu menjadikan orang-orang percaya itu menjadi saksi dan pemberita ini ke seluruh dunia. Bukan saja pendeta, bukan saja presbiter, bukan saja para pemimpin kelompok-kelompok kategorial fungsional, tapi semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan menjadi saksi dan pemberita di seluruh dunia. Berita, kita menjadi pemberita dan saksi. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita baku tolak, baku hela soal tugas pekabaran Injil. Kita merasa itu bukan bagian kita. Beberapa orang jemaat merasa, oh yang penting saya tidak ada soal dari orang lain. Gereja saya pergi gereja, terus saya duduk diam-diam, saya tidak ada soal dan tetangga. Bagi dia itu cukup, tidak cukup. Berita Paskah ini harus menjadi berita bagi seluruh dunia. Karena itu saudara yang mengaku percaya bukan mengamankan diri, tetapi mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Tipung soal adalah bagaimana mengambil bagian sebagai pemberita Injil, padahal kita sendiri tidak sungguh-sungguh percaya. Berikut saudara-saudara, dengan tegas hari ini pada perayaan Paskah ini, saya ingin mengatakan bahwa kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa kebenaran itu lebih kuat daripada dusta dan penipuan.
Kebenaran itu lebih kuat daripada dusta dan penipuan. Kemarin ketika saudara membaca dusta mahkamah agama, dan sekarang saudara membaca kebangkitan itu ada. Ternyata penipuan itu pasti akan berakhir. Tetapi kebenaran, karena lebih kuat daripada penipuan, akan menemukan jalan dan waktunya sendiri. Tinggal saudara pilih. Hidup di dalam kebenaran atau hidup di dalam dusta, hidup di dalam penipuan. Memang kadang-kadang kita terlalu banyak tipu. Tipu diri sendiri, tipu orang lain. Separuh Tuhan juga tipu. Oh, itu memang bermasalah. Tapi kebangkitan ini memberi pesan kuat saudara bahwa kebangkitan Kristus itu lebih kuat daripada penipuan. Orang berusaha untuk tipu. Bahkan ketika kalau saudara baca Injil, saudara temukan bahwa ketika Yesus bangkit itu, mereka berusaha untuk bayar penjaga-penjaga untuk kasih tahu bahwa mungkin dia dicuri mayatnya. Tetap berita ini lebih kuat daripada dusta. Jadi itu kau omong kosong dong, berhenti tipu-tipu. Di sini ada yang tukang bertipu. Jangan tunjuk bab tua, oh nanti bab tua marah. Berikut saudara-saudara, kebangkitan Kristus adalah bukti sekaligus jaminan bagi kebangkitan orang percaya. Kebangkitan orang percaya. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan atas maut. Itu berarti bahwa hidup itu lebih kuat daripada kematian. Kehidupan itu lebih kuat daripada kematian. Saudara, beberapa orang sementara pusing dengan cara mati. Padahal yang lebih penting itu cara hidup. Saudara, biar sementara berdoa baru mati, itu tidak lebih baik dari orang yang sementara jalan-jalan dan celaka kok mati. Karena cara hidup lebih penting daripada cara mati. Mati pas berdoa, maka kalau tiap hari hidup harba biru, cara hidup itu sia-sia. Tapi Kristus menegaskan lewat kebangkitannya bahwa kehidupan itu lebih kuat daripada kematian. Karena kehidupan Kristus itu mengalahkan maut dan kematian. Bahkan bukan saja kematian secara fisik, tapi kematian rohani tidak bisa lebih kuat dari kehidupan. Sekarang bagaimana kita percaya pada kehidupan di dalam Kristus? Saudara-saudara, lebih lanjut, saya ingin menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah satu kejadian bersejarah yang berhubungan dengan iman kita. Kenapa saya pakai kata kejadian bersejarah? Karena kisah ini benar-benar pernah terjadi. Ini bukan mitos. Ini bukan kisah hayalan. Ini kisah yang benar-benar terjadi. Yang dihubungkan kepada iman kita hari ini. Walaupun di awal saya bilang, saudara tidak perlu mencari data-data yang sangat detail soal itu. Tapi hal ini demi nama Tuhan saya yang katakan bahwa pernah terjadi. Dan itu dihubungkan dengan iman kita hari ini. Saudara-saudara, karena itu kebangkitan Kristus menjadikan kita punya kehidupan baru. Bahwa yang lama itu sudah berlalu. Dan yang baru itu sudah datang. Sudah datang di dalam nama Tuhan. Dengan satu konsekuensi akhir, yaitu kebangkitan Kristus membawa kita pada sebuah jaminan bahwa Kristus akan datang kembali untuk menjemput mereka yang percaya kepadanya.